kelas MPMIT G untuk konversi kampus belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai buku digital atau e-book interaktif. Nah, seperti namanya, buku digital adalah buku yang dapat dilacak secara online ya. Sebuah buku yang dengan serangkaian gambar yang beragam dari satu laman ke laman berikutnya, yang saat laman-laman tersebut dibolak-balik secara cepat, gambar-gambar tersebut tampak teranimasi oleh gerakan tersimulasi atau beberapa gerak lainnya. Buku flip seringkali merupakan buku bergambar untuk anak-anak. Selain itu juga ada yang ditujukan kepada orang dewasa dan meliputi serangkaian foto atau alih-alih gambar. Nah, manfaat yang kita dapat dari e-book ini adalah sebagai media informasi. Halnya sama seperti fungsi buku konvensional lainnya. Namun, ini dapat dilacak di mana saja atau dari HP masing-masing dan media kita lainnya. Kemudian, buku elektronik ini juga sifatnya lebih efektif ya, karena media informasinya sangat interaktif. Namun, e-book juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak dapat di-print. Maksudnya, bentukannya itu tidak terprint atau tidak dalam bentuk kertas. Dan saat dibaca akan membuat mata lebih lelah karena melihat cahaya pada layar media yang kita gunakan sebagai pengelihat e-book tersebut, dan membutuhkan daya listrik juga saat membukanya. E-book ini disebut efektif karena buku elektronik ini lebih mudah dan dibuat secara baik yang kemudian dapat dibagikan oleh pembuatnya banyak orang secara singkat waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar mengenai mengenal menu-menu pada flip PDF. Kita buka dulu ya aplikasinya. Nama aplikasinya Flip PDF Corporate Edition. Jika ada tampilan seperti ini, kita klik ini saja ya. Ada register dan try, kita klik try. Nah, di sini ada banyak menu-menu ya. Ada menu open yang fungsinya untuk membuka project kita. Ada project wizard, ada recent uploads yang isinya menu open. Nah, pada tampilan ini ada juga create new project. Pada klik new project ada menu new project, itu untuk membuat project baru kita. Ini ada menu demo untuk mendemonstrasikan project kita. Ada project templates yang isinya mengenai template untuk project kita. Ada juga request demo with shopping cart. Nah, selanjutnya kita akan mengimport proyek yang berupa file untuk dijadikan PDF. Pertama-tama kita klik ini new project. Kita pilih yang HTML 5, checklist yang list this setting and do not show this click, atau tidak juga tidak apa-apa. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa browser dari PC kita masing-masing untuk PDF-nya. Kita cari mana PDF kita. Saya pakai ini ya. Nah, setelah di oke kan, kita klik import now.
Jadi untuk beberapa waktu dalam pembuatan script PDF-nya. Selanjutnya kita akan bisa menemukan script PDF caranya ini bisa hal yang berbeda. Ini kembali berarti saya kita sudah sudah keluar ya tampilannya seperti ini untuk background atau window pada script PDF-nya. Selanjutnya tampilan halaman edit page. Nah, kita dapat melihatnya di edit page. Nah, kemudian proses import dan pengaturan awal. Proses import dan pengaturan awal sudah seperti tadi. Selanjutnya ada menambahkan teks dan gambar. Untuk menambahkan teks dan gambar, misalnya kita pilih di barisan di halaman yang berapa nih? Karena pada halaman sekian kita ingin memasukkan teks dan gambar. Kita bisa memasukkan, kita klik yang ini, menu teks, seperti apa teksnya. Nah, seperti ini. Yang kita tahu di sini ya. Dan apa soalnya teksnya semangat mengerjakan. Maksudnya semangat membaca, selamat membaca. Selesai kan? Kemudian untuk menambahkan gambar, kita klik yang menu image ini. Kita tarik kursornya ke arah sana ke arah sini. Kita menambahkan apa? Mana image-nya yang ini, contohnya itu. Dan kita bisa masukkannya dengan cara klik 2 kali pada kursor kiri dan kita pilih juga kalau dari sini kita pilih gambarnya dan oke. Kemudian menambahkan video dan animasi. Cara menambahkan video dan animasi.
misalnya video dan animasi kita mau buat di halaman ini. Videonya itu kita terserah mau kita lakukan dari Vimeo atau YouTube, bisa juga dari Movie. Kita pilih type-nya yang ini, maka kita tarik kursornya ke arah sini, kemudian kita klik 2 kali lagi di dalam yang ini, di dalam sini kita klik 2 kali, klik kiri, lalu kita pilih lokal atau bisa juga dari URL atau explore. Nah, ini nanti. Maka bisa ya. Videonya. Nah, kemudian untuk menambahkan animasi juga sama halnya dengan yang tadi. Kemudian cara kita memasukkan hyperlink itu dengan mengklik open link. Lalu kita tarik kursornya ke sini, kemudian ke kiri, klik video lagi, kemudian kita masukkan apa yang kita mau lakukan. Terserah memasukkan link yang mana, nanti kita kliknya dan akan tercantum ya linknya. Kemudian menambahkan YouTube, untuk menambahkan YouTube sama seperti tadi, kita pilih lagi halaman mana yang kita ingin masukkan YouTube-nya. Kita bisa klik dari menu di sini, kita pilih YouTube, lalu kita tarik kursornya, kita taruh di sini, klik kiri, kemudian klik 2 kali pada kursor kiri. Nah, nanti kita pilih sini video mana yang akan kita masukkan. Untuk menambahkan audio, sama kita klik yang ini, yang menu audio, lalu kita pilih template yang mana yang ingin kita gunakan dalam memasukkan audio. Misalnya video yang ini, kita taruh di sini. Kemudian untuk menambahkan gambar, caranya juga sama, dengan mengklik image, lalu kita pilih kursornya yang taruh di mana, kita taruh di sini. Kemudian untuk menambahkan soal pilihan ganda interaktif, bisa dengan kita kan tadi sudah membuat soalnya dari Google Form. Nah, kita bisa masukkan saja linknya dari open link ini. Kemudian untuk menambahkan video dengan teknik pop-up, itu kita pada video, kemudian kita tinggal tambahkan pop-up-nya ya. Nah, setelah semua pengeditan yang kita lakukan selesai, kita dapat mempublikasikan buku digital kita dengan cara save-nya terlebih dahulu. Nah, kita sudah selesai. Karena sudah kita
klik save, maka kita selanjutnya klik save and clear. Jika ingin mempublikasikan buku digital kita klik menu yang ini, publish, kita pilih publish, kemudian nanti keluar tampilan seperti ini. File name-nya namanya index, lalu HTML file-nya namanya ini. Nah, kemudian kita klik control, nanti di sini dapat pilihan publishnya secara apa, misalnya kita dapat preview atau melihat secara tersendiri, kita juga dapat dengan open folder, upload secara online, dan mengirim lewat USB device, misalnya upload secara online ya. Nanti kita masukkan email dan password kita agar bukunya dikirimkan ke email kita sendiri. Nah, setelah mungkin sekian yang dapat saya katakan mengenai materi buku digital atau e-book interaktif. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau masih kurangnya materi yang diberi. Sekian kegiatan kita. Terima kasih karena telah menyimak video saya.